Ya, Pak Cakra, kita sedang membahas nih agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Silakan Pak Cakra. Sepengetahuan Pak Cakra sebelum ketika Pak Cakra dulu masih Muslim. Silakan. Ya, benar. Terima kasih Mas Edi. Shalom buat semuanya. Shalom yang di bawah. Terima kasih sekali atas kesempatan. Ada dua dimensi yang saya tahu, yang saya dapat, yang saya kumpulkan ya. Dari background Muhammad. Jadi sebelum dia beragama Islam, ya Muhammad ya orang sesat. Itu menurut pengertian Al-Quran. ya orang sesat. Itu menurut pengertian Ahlus Sunnah, bukan apa yang saya katakan. Ini menurut terjemahan Ahlus Sunnah yang mereka pegang sendiri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ada didiskusikan persoalan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berhala. Jadi orang Islam tidak bisa mencoba mengkelabui atau membubuhkan nama lain selain berhala. Memang berhala secara kenyataan. Karena kenyataanlah yang bisa menunjukkan esensi apa itu batu Hajarul Aswad dan Ka'bah. Ya, esensinya itu dalam agama Islam itulah yang disembah umat. Nah, ada argumen filosofis argumen di belakangnya itu, oh ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan bermaksud untuk menyembah. Argumen itu persoalannya tidak mendasar sama sekali. Nah, kemudian lebih mendalam lagi, kalau memang dalam Islam itu dianggap Tuhan itu ada di mana saja, ya kan, di belahan mana, di bumi mana saja, maka tidak perlu sembahyang itu harus menghadap ke sana. Jadi banyak sekali dimensi di dalam persoalan pengertian salat yang dimengerti oleh Muhammad ternyata sangat keliru. Artinya Muhammad yang ada dalam agama Islam salah paham tentang persoalan definisi salat yang ada dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini agak sedikit dari sisi lain persoalan Muhammad. Ternyata yang saya lihat, kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah definisinya atau maknanya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam atau yang dianut oleh umat Islam kebanyakan orang Sunni dan orang Syiah. Jadi artinya Muhammad yang ada dalam syariat Islam atau dalam agama Islam tidak lebih daripada fiksi. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini menurut keterangan kitab hadis sendiri dan juga sehingga dalam hal ini Al-Quran sendiri menolak konsep Nabi terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Tidak ada konsep itu. Nah, artinya ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Termasuk Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad termasuk hukum Islam yang sering saya bahas persoalan syariat Islam. Nah, jadi kembali kepada background Muhammad itu tadi, jadi memang sangat bermasalah melihat dari sisi literatur orang Islam itu sendiri persoalan latar belakang Nabi Muhammad dan juga misi dia membawa Islam itu kemana. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan kepada pencerahan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas, bukan kepada spiritualitas, dan juga bukan kepada moralitas. Nah, itu persoalannya. Jadi setelah dia sendiri menurut keterangan orang Ahlus Sunnah, bahwasanya sebelum dia masuk Islam adalah orang sesat, setelah dia masuk Islam, dengan membawa nama Islam, ternyata Islam itu bukan kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Nah, itu dulu. Mungkin ini bisa kita jabarkan panjang lebar nanti. Mungkin kawan-kawan ada di bawah yang ada yang ingin bertanya atau baik. Kita coba undang ya, apalagi teman-teman yang dari Aceh. Coba teman-teman yang dari Aceh coba naik kemari. Supaya Aceh ini mendapatkan pencerahan. Ayo teman-teman yang dari Aceh, yang berbahasa Aceh, para penonton yang dari Aceh silakan yuk. Coba nih, si Rizal naik lagi nih. Cuman Rizal bukan Aceh, dia Padang ya. Ya coba Rizal, fokuskan dulu Rizal. Yuk. Rizal,
sebelum Muhammad jadi nabi atau sebelum dia umur 40 tahun, betulkah disebut di dalam dunia Islam itu disebut masa fatroh atau masa kekosongan? Betul atau tidak? Nggak ada. Di dalam Islam nggak mengenal masa kekosongan. Cuman ada pembelotan-pembelotan ajaran Baik. yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti ini, si Cakra ini. Ini adalah Paulusnya masa kini, ya. Baik. Di Apakah yang sana masa itu fatroh itu ada sebentar? masih terbagi. Bentar dulu. Aku Ya, kau silakan. bertanya, aku jelaskan, ya. Silakan. Masih ada ajaran-ajaran yang kafah, ajaran-ajaran yang hanif di dalam orang-orang Arab pada masa itu, ya. Contohnya banyak sekali, ya. Diajar kakek Nabi kami itu masih tidak pernah menyembah berhala, bahkan Nabi kami pun nggak pernah menyembah berhala. Cuman ada orang-orang penyesat seperti Paulus tadi yang menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran biadabnya, dengan ajaran-ajaran pagannya itu. Itulah kerjaan orang-orang penyesat tadi. Jadi ada orang-orang baik, orang-orang yang masih menyembah Tuhan yang satu, masih menyembah Tuhan yang wahid, dan orang-orang yang menyembah berhala itu tercampur di sana. Ya, jadi Nabi kami di sana. Sudah, Rijal? Kau belum selesai, aku kau tanggapi. Ya, silakan. Kau kemana-mana, kau lari kemana-mana. Kau lari ke Paulus, kau fitnah terus Paulus. Kenapa kau benci sekali sama Paulus, Rijal? Apa salah dan dosanya Paulus sama kau, Rijal? Allah pun tidak berani membuka mulutnya ngomongin Paulus. Muhammad pun tak berani ngomongin Paulus. Kenapa kalian benci sekali dengan Paulus? Herman saya dengan Rijal. Begini, sebentar Rijal, ya, sebentar. Paulus sebentar. itu Tadi kamu saya tanya, sebentar, kesesatan. Rijal. Tadi kamu saya tanya, apa itu masa fatroh? Kamu bilang tidak ada masa fatroh, betul? Tidak ada masa fatroh itu, masa kekosongan itu. Baik, apa ini? Pengertian masa fatroh, apa fatroh ini? Dis, ya Rijal. Kau di sana, Dis, ya kau dengar dulu. Aku kan sudah terangkan tadi. Sebentar, saya bacakan dulu sama kamu. Bentar Pengertian dulu, masa kau fatroh, mau bertanya. Periode sebelum kenabian Muhammad. Nih, saya bacakan kepada kamu. Masa fatroh adalah masa di mana tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, dikutip dari buku sejarah Islam dari masa klasik hingga modern oleh Abdul Aziz, nih dijelaskan bahwa masa ini berlangsung selama beberapa abad hingga datangnya Islam melalui Muhammad. Masyarakat Arab pada masa ini hidup dalam kepercayaan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dikatakan, dikutip dalam buku peradaban Arab pra-Islam dan seterusnya, bangsa Arab percaya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah dapat memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan kuat pada kepercayaan animisme dan politisme. Masa fatroh ditandai oleh berbagai aspek kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Nih, jelas nih. Ketimpangan sosial, hukum, dan seterusnya. Ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Di dalam Quran, surat Abasa, ayat yang ke-7 nih. Ini surat Abasa ayat ke-7. Pak Cakra tahu ini? Coba Pak Cakra, coba dibacakan Pak Cakra. Sesusah nih lihatnya. Edis, itu bukan Abasa, itu Ad-Duha. Ad-Duha, ya, maksud saya. Ad-Duha ayat 7. Surat Ad-Duha ayat 7. Dis, ya, itu makanya dia dikatakan wa wajaqada dolan fahada. Jadi Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, seorang yang sesat. Dia tidak mengerti akidah nih. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, perhatikan. Nih, atau dalam kitab Ibnu Katsir nih. Ini panjang bener kitab Ibnu Katsir menguraikannya. Lihat nih. Diriwayatkan dari Al-Asad bin Qais. Dia berkata, aku mendengar Junub berkata bahwa Nabi Muhammad mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melakukan qiyamul lail. Maka datanglah kepadanya berkata, wahai Muhammad, menurutku setanmu itu tidak lain
setanmu itu tidak lain telah meninggalkanmu. Nih, ya kan jelas nih. Muhammad di sini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengenal Apa yang jelas? syariat. Perhatikan nih, lihat nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Coba, sebelum Muhammad jadi nabi dia tahu hukum dan akidah yang benar nggak? Dis, kau jangan tafsir Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsumu. Ini siapa yang tafsir? Saya atau Kementerian Agama? Bukan, kau bingung itu kau tafsirkan sebagai orang yang sesat tadi enggak. Ya sudah, Bukan dia seperti mengerti itu. hukum dan Ya? dia mengerti hukum dan Ya. akidah nggak? Mengerti, dia mengerti Ini Tuhan loh yang tauhid, Tuhan yang dikatakan satu. belum Tidak mungkin. mengetahui akidah dan hukum kok. Iya, akidah dan hukum. Oke, dia udah Maka mengerti datanglah belum? hukum-hukum baru, Dia mengerti hukum dan syariat-syariat yang akidah nggak? baru. Aku bisa ngomong nggak menjawabmu? Enggak, saya tanya dulu. Kau- menurut Bentar tafsir dulu, Kementerian kau takut Agama, sebentar. Belum saja ini. Menurut Adis, tafsir ada 15 Kementerian orang. Agama, Rijal. Edis, Menurut tafsir ada Kementerian 15.000 Agama, apakah orang. dia mengetahui akidah dan hukum yang benar? Saat ini ada 15.000 orang yang lagi menyaksikan ini, Dis, ya. Aduh, Aku Rijal, menjawab saja, Rijal. ya. Aku menjawab saja. Kau nggak beri aku kesempatan, jangankan untuk bertanya, untuk menjawab saja. Kau tidak mengizinkan aku berbicara dengan leluasa. Apalagi ketika aku counter attack, aku bertanya kepadamu. Rijal, Mungkin kau sudah kenapa kijang-kijang kau atau lari kencing di kemana-mana? celana. Pertanyaan saya, apakah Bukan dia lari sebelum Muhammad kemana-mana. jadi Nabi mengerti akidah? Itu kau kan berkata tadi yang sesat, bukan sesat. Nabi kami itu tidak pernah menyembah Apakah berhala. dia mengerti akidah Tidak dan syariat yang benar? dengar. Itu makanya turunlah syariat Iya, aturan berarti baru sebelum turun berlaku. syariat itu, dia berada di jalan yang benar nggak? Berada karena dia tidak menyembah Tuhan yang tiga atau tidak menyembah iya. Tuhan yang Kau tidur di bawah sana, Rijal. mindset. Iya, tidur kau di bawah betul, sana. Ini memang susah sekali ya. Pak Cakra, sangat sulit mengakui, sangat sulit membuat orang Islam mengakui bahwa Muhammad itu memang didapati sebagai orang yang sesat. Itu Ustadz sendiri yang ngomong. Ustadz Effendi Usman, asal Jawa Barat, itu Ustadz yang sangat terkenal. Itu pernah mengeluarkan satu statement yang jujur. Tapi ya kalau jujur ya seperti biasa. Nih ya, pernyataan nih. Ustadz Effendi, nih ya, Effendi Usman. Apa kata dia? Ini Ustadz terkenal dari Jawa Barat. Perhatikan ya. Dia ngomong begini, Muhammad itu didapati seorang yang dolan. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa kusar wawaniana nyebut Muhammad sesat? Udah ke orang maka begitu nyawana naon atuh. Yati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Sesat. Ya silakan Pak Cakra. Ya. Itulah salah satu dimensi yang banyak tidak dimengerti orang Islam. Ketika kita tunjukkan persoalan itu, sering diskusinya baur ini ya, tidak terlalu dihiraukan tentang persoalan apakah esensi Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam itu benar Nabi seperti yang dimaksud. Nah, tadi ayat itu yang ditunjukkan Mas Edi tentang bahwasanya belakangan Nabi Muhammad atau background Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan Islam, dia adalah sesat, adalah bagian daripada yang menunjukkan
esensi kenabian Nabi Muhammad itu sendiri dipertanyakan. Nah, kalau dalam agama Islam Nabi sendiri tidak bisa membentuk perangai atau sikap dirinya sebagai Nabi, nah ini yang membuat konsep aswatun hasanah dalam agama Islam tidak jalan, termasuk ya konsep rahmatan lil alamin. Oke, Tadi- saya sapa dulu sebentar. Ya. Ada Ilham Akbar. Halo Ilham Akbar. Muslim, Bang? Ilham Akbar. Videonya nggak nampak nih. Oke, Ilham Akbar mungkin belajar dulu ya cara naik ke TikTok ya. Memang agak sedikit. Ya, silakan lanjutkan. Kita sambil mengundang yang muslim ya Pak Cakra ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terkesan itu membicarakan Islam di belakang begitu. Ya. Karena apa? Karena nanti kesannya itu seperti orang Islam tidak diberikan kesempatan. Padahal udah kita kasih naik, ngomong pun mereka tidak mampu gitu loh. Ngomong aja mereka udah nggak bisa. Nah ini yang jadi masalah. Oke, coba ya saya kasih naik lagi ini coba yang muslim ya. Terutama muslim-muslim yang dari Aceh ya. Karena ini Pak Cakra ini biasanya kajian-kajiannya berbahasa Aceh. Mengajak orang-orang Aceh untuk berdiskusi seputar Islam. Oke, sebentar ya. Saya naikkan dulu. Sebentar ya Pak Cakra ya. Oke. Apakah ada di sini seorang muslim yang asalnya dari Aceh? Coba kita kasih naik, ada Mursid. Mursid. Ya, Mursid, selamat malam. Mursid. Halo Mursid. Ya sudah, mereka ketakutan Pak Cakra. Ya nggak apa-apa lah. Islam ketakutan memang kalau disuruh bahas agamanya. Ya silakan Pak Cakra. Ya. Itulah yang selama ini saya gugat, saya angkat ke permukaan. Persoalan esensi kenabian Nabi Muhammad dalam Islam itu apa benar seperti yang diklaim. Nah, banyak sekali dimensi-dimensi kenabian yang ada di dalam tradisi Islam, baik itu kita lihat dari hadis, dari asbabun nuzul, dari sirah Muhammad dan literatur lainnya, termasuk dari tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali dan para mazhab. Nah, banyak sekali dimensi yang sangat bermasalah, di mana salah satunya kan kenabian Nabi Muhammad kan diklaim untuk membawa perangai orang Islam kepada orang baik-baik dan jangan menyembah berhala. Kan dua itu yang paling salah di antaranya yang paling utama ya. Ya. Ternyata yang diwajibkan dalam Islam itulah menyembah berhala Ka'bah. Termasuk ya batu Hajarul Aswad. Nah, orang Islam bisa membuat banyak argumen filosofis di belakangnya, tetapi argumen filosofis yang dituangkan itu seperti saya katakan tadi sangat bermasalah karena di dalamnya itu tidak mengandung dasar-dasar yang memang mengandung ini nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, apalagi kalau dilihat dari arkeologi sangat tidak masuk akal. Nah, kemudian di sisi yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad dijanjikan untuk membawa umat Islam kepada orang baik-baik. Ternyata ritualitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu naik haji dan umrah dan lain-lain, ternyata semua itu tidak bisa membawa umat kepada orang baik-baik atau golongan baik-baik. Nah, terutama tentang kejujuran secara intelektual ya. Kalau kaum muslimin, ini makanya selama ini saya ajak kawan-kawan yang Islam secara intelektual, kalau para cendekiawan muslim tidak bisa berani jujur secara intelektual apa yang mereka tahu dan apa yang sesungguhnya mereka tidak tahu, maka Islam itu sendiri bermasalah kalau mengajak dan menginspirasikan umat untuk menipu demi agama. Terutama dalam persoalan syariat Islam ini yang sangat ketara. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad ini diklaim sebagai aswatun hasanah dan ternyata syariat Islam tidak bisa mengajak umat ke situ, ke dalam dunia yang demikian. Tidak mungkin pun. Baik, tapi malah menjadi kepada kehancuran ya. Oh ya, Betul sekali. Oke lah. Oke, pesannya sudah kita tangkap Pak Cakra.
Dan teman-teman sekalian, ini khusus ya, khusus orang-orang Aceh. Kenapa khusus orang-orang Aceh? Karena pendekatannya itu lebih enak kepada Pak Cakra. Jadi kepada teman-teman khusus penonton Edis TV yang berbahasa Aceh, silahkan ikuti dan follow Pak Cakra. Mungkin Pak Cakra bisa sampaikan salam sekaligus kita nanti penutupan Pak Cakra kepada orang-orang Aceh dalam bahasa Aceh. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Terima kasih Mas Adi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang-orang Aceh, kepada kaum muslimin yang di Aceh, kepada kaum ulama terutama. Kaum ulama, kepada pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Mungkin berbahasa Aceh juga Pak Cakra. Dalam bahasa Aceh, ya. Terima kasih. Nyo pulan depu yang tengku mandum. Tengku kaum ulama, para cendekiawan muslim yang nak digampung di Pat Mentang Drone berada. Perlen tepu bahawa saji Islam yang tak anut selamanya di bawah syariat Islam atau di bawah panci aswatun ahlu sunnah hana membawa getanya masyarakat Aceh dan hana bisa membawa dan mengangkat maruah getanya urang Aceh kepada peradaban yang maju mulia. Pakai nombor lagi yan. Karena unsur-unsur yang na dalam Islam yang selamanya tak anut pro tu dari urung Syik, dari endat tu, hana pernah tak kaji, hana pernah tak coba tak lakukan sebuah introspeksi untuk tak temikir kembali pun betul bahawa saji ajaran Nabi Muhammad yang adalah kebenaran. Pun betul ajaran Nabi Muhammad yang adalah membawa kita kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata Aceh selama Islam di Aceh mentang dalam kegelapan, mentang dalam kenestapaan, mentang dalam kekerasan dalam beragama. Nah, ini ada masalah di dalam ajaran yang tak anutnya yang selamanya yang perlu terfikir balik, perlu terlakukan satu introspeksi. Gitu dulu. Oke, terima kasih Pak Cakra. Terima kasih banyak. Semoga yang teman-teman dari Aceh, yang berbahasa Aceh, terutama teman-teman dari Aceh yang berpikiran luas, yang mau berpikiran terbuka, ya mau open minded begitu, silahkan nanti main-main ke roomnya Pak Cakra membahas di internal orang-orang Aceh sendiri. Begitu Pak Cakra ya? Oke. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Shalom ya buat semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Cakra. Ya, saya turunkan ya Pak Cakra ya. Iya, teman-teman. Ya itu ya teman-teman ya. Ya, kita punya banyak teman-teman dari Aceh yang